Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas segera hentikan kebiasaan ini sebelum terlambat. Seringkali kita merasa hidup berjalan biasa saja. Bangun pagi, menjalani aktivitas, lalu tidur kembali. Hari demi hari terasa sama. Tidak ada yang terlihat berbahaya. Tidak ada yang tampak merusak. Namun tanpa disadari, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus kita pelihara dan perlahan membawa dampak besar. Dampaknya tidak selalu langsung terasa. Justru karena berjalan pelan dan diam-diam, banyak orang baru sadar ketika semuanya sudah terlanjur. Salah satu kebiasaan yang paling sering dianggap sepele adalah menunda. Menunda bangun pagi 5 menit, lalu bertambah 5 menit lagi. Menunda pekerjaan karena merasa masih ada waktu. Menunda belajar karena merasa belum mendesak. Menunda meminta maaf karena merasa gengsi. Kata "nanti" menjadi alasan yang paling sering digunakan. Padahal waktu tidak pernah berhenti. Ia terus berjalan, tidak peduli kita siap atau tidak. Menunda membuat pekerjaan menumpuk. Saat sudah mendekati batas waktu, kita panik. Pikiran terasa berat. Hati gelisah. Akhirnya pekerjaan dikerjakan dengan tergesa-gesa dan hasilnya tidak maksimal. Jika kebiasaan ini terus diulang, lama-lama kita dikenal sebagai orang yang tidak disiplin. Kepercayaan orang lain berkurang. Kesempatan pun bisa hilang. Selain menunda, kebiasaan terlalu lama memegang gawai juga perlu dihentikan. Banyak orang mengawali hari dengan menatap layar dan mengakhirinya dengan hal yang sama. Tanpa terasa, waktu berjam-jam habis hanya untuk melihat hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Tubuh jarang bergerak. Mata lelah. Waktu bersama keluarga berkurang. Pikiran dipenuhi informasi yang belum tentu benar atau bermanfaat. Lebih parah lagi, kebiasaan ini sering membuat kita lupa pada tanggung jawab. Pekerjaan tertunda karena asyik melihat hiburan. Waktu istirahat terganggu karena sulit berhenti. Hubungan dengan orang sekitar menjadi renggang karena perhatian lebih banyak tercurah pada layar daripada pada manusia nyata di depan kita. Kebiasaan mengeluh juga termasuk hal yang tampak ringan tetapi berdampak besar. Mengeluh sesekali mungkin wajar. Namun jika hampir setiap hari yang keluar dari mulut hanyalah keluhan, lama-lama kita terbiasa melihat hidup dari sisi gelap. Cuaca dianggap tidak pernah cocok. Pekerjaan selalu terasa berat. Orang lain selalu dianggap salah. Tanpa sadar, kita menutup mata dari hal-hal baik yang sebenarnya masih ada. Orang yang terlalu sering mengeluh biasanya sulit bersyukur. Padahal rasa syukur membuat hati lebih tenang. Ketika kita menyadari bahwa masih ada kesehatan, keluarga, dan kesempatan untuk memperbaiki diri, beban terasa lebih ringan. Hidup memang tidak selalu mudah, tetapi bukan berarti tidak ada kebaikan di dalamnya. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain juga sering merusak ketenangan hati. Melihat orang lain tampak lebih berhasil, lebih mapan, atau lebih dikenal bisa membuat kita merasa kecil. Padahal yang kita lihat seringkali hanya bagian terbaik dari kehidupan mereka. Kita tidak tahu perjuangan, kegagalan, atau air mata yang pernah mereka alami. Membandingkan diri hanya akan membuat kita lupa menghargai proses sendiri. Setiap orang punya waktu dan jalan yang berbeda. Ada yang berhasil lebih cepat, ada yang perlu waktu lebih lama. Yang terpenting adalah terus melangkah dan memperbaiki diri, bukan sibuk menghitung pencapaian orang lain. Kebiasaan mengabaikan kesehatan juga sangat berbahaya.
Banyak orang merasa masih kuat sehingga tidak peduli pada pola makan, waktu tidur, dan gerak tubuh. Makan sembarangan, kurang minum air, jarang berolahraga, dan sering tidur larut malam dianggap biasa. Tubuh memang bisa bertahan untuk sementara, tetapi bukan berarti ia tidak akan memberi tanda. Saat tubuh mulai mudah lelah, sering pusing, atau sakit, itu adalah peringatan. Jika peringatan diabaikan, masalah bisa menjadi lebih serius. Menjaga kesehatan tidak harus mahal atau sulit. Cukup mulai dari kebiasaan kecil seperti tidur lebih awal, mengurangi makanan yang terlalu manis atau terlalu berlemak, dan meluangkan waktu berjalan kaki setiap hari. Kebiasaan boros juga tidak kalah merugikan. Banyak orang menghabiskan uang hanya untuk memenuhi keinginan sesaat. Membeli barang karena tergoda, bukan karena benar-benar butuh. Jika terus dilakukan, penghasilan sebesar apapun akan terasa kurang. Ketika ada kebutuhan mendesak, kita kebingungan karena tidak punya simpanan. Mengatur keuangan bukan soal jumlah, tetapi soal kebiasaan. Biasakan mencatat pengeluaran. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sisihkan sebagian untuk tabungan sebelum membelanjakan sisanya. Kebiasaan kecil ini akan sangat membantu di masa depan. Ada pula kebiasaan mudah marah dan berkata kasar. Saat emosi memuncak, kata-kata bisa keluar tanpa dipikirkan. Kita mungkin merasa lega sesaat, tetapi orang yang mendengar bisa terluka lama. Luka karena ucapan sering lebih dalam daripada luka fisik. Hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa rusak hanya karena satu kalimat yang tidak terkontrol. Belajar menahan diri memang tidak mudah. Namun orang yang mampu mengendalikan emosi menunjukkan kedewasaan. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan suara keras. Kadang berbicara dengan tenang justru lebih efektif. Diam sejenak sebelum merespon seringkali bisa mencegah penyesalan. Kebiasaan meremehkan waktu bersama keluarga juga patut diwaspadai. Banyak orang terlalu sibuk mengejar pekerjaan atau urusan pribadi hingga lupa meluangkan waktu untuk orang terdekat. Kita sering merasa masih ada hari esok. Masih ada waktu nanti. Padahal waktu tidak bisa diulang. Anak tumbuh dengan cepat. Orang tua menua tanpa terasa. Momen sederhana seperti makan bersama atau berbincang santai bisa menjadi kenangan yang sangat berharga. Jangan sampai kita menyesal karena lebih memilih kesibukan daripada kebersamaan. Kebiasaan takut mencoba juga sering menghambat kemajuan. Takut gagal, takut salah, takut ditolak membuat banyak orang memilih diam. Mereka menyimpan keinginan dan mimpi tanpa pernah berani melangkah. Padahal kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada orang yang langsung berhasil tanpa melalui kesulitan. Setiap kegagalan mengajarkan sesuatu. Mengajarkan cara bangkit, memperbaiki kesalahan, dan menjadi lebih kuat. Jika kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu kemampuan diri sendiri. Lebih baik gagal setelah berusaha daripada menyesal karena tidak pernah mencoba. Kebiasaan menyimpan dendam juga hanya akan merugikan diri sendiri. Dendam membuat hati berat dan pikiran dipenuhi masa lalu. Energi terkuras untuk mengingat kejadian yang menyakitkan. Padahal memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah cara untuk membebaskan diri dari beban. Saat kita memaafkan, hati terasa lebih lapang. Kita tidak lagi terikat pada rasa marah. Hidup menjadi lebih ringan karena tidak terus membawa luka lama. Ini bukan hal yang mudah, tetapi sangat penting untuk ketenangan batin.